Bedanya kamu itu tidak mengerti situasi dan kondisi, kamu tidak mampu membaca situasi dan kondisi, dan saya punya kemampuan membaca situasi dan kondisi. Dan saya melihat bahwa Pak Anies Baswedan bukan capres sungguhan, melainkan capres bonekanya Ibu Megawati. Nah, akhirnya saya loncat dan kalian tinggal di sana. Gitu. Saya nggak mau dipecundangi dan kalian dalam keluguannya telah menjadi korban dipecundangi gitu. Jadi saya melihat ini semacam karma buat Pak Anies Baswedan juga karena telah mempecundangi para pendukungnya begitu kira-kira. Lalu kemudian Pak Anies Baswedan menerima karmanya dipecundangi Ibu Megawati gitu. Tinggal kita menunggu saja seperti apa karma selanjutnya untuk Ibu Megawati, karma selanjutnya untuk Partai PDIP, kita tunggu saja. Kenapa? Karena Ibu Megawati punya rekam jejak mengkhianati beberapa ya. Pertama, Ibu Megawati mengkhianati Gus Dur. Kita bicara realita ya. Ini bukan sesuatu yang bisa diperdebatkan, enggak ya. Saya enggak bicara isu untuk diperdebatkan, tapi ini realita. Saya hanya mengungkapkannya. Tidak bisa diperdebatkan realita ini. Bahwa yang pertama yang dikhianati oleh Ibu Megawati adalah Gus Dur. Kemudian yang dikhianati oleh Ibu Megawati adalah Bapak Prabowo, ya kan? Nah, kemudian kalau saya boleh sedikit sentimental ya, kalau boleh sedikit sentimental, yang dikhianati ketiga itu adalah Bapak Jokowi, itu Presiden Jokowi itu dikhianati oleh Ibu Megawati. Karena Bapak Jokowi itu ketika diminta untuk maju, jadi belakangan para politisi partai PDIP menghembuskan isu kesana kemari bahwa Presiden Jokowi minta jadi wali kota dikasih, minta jadi gubernur dikasih, minta jadi presiden dikasih 2 kali. Sekarang nggak begitu ceritanya. Pak Jokowi itu jadi gubernur DKI itu adalah gagasan Bapak Prabowo, termasuk Bapak Yusuf Kalla gitu. Termasuk itu adalah gagasan Bapak Prabowo, gagasan Bapak Yusuf Kalla. Mereka memandang Presiden Jokowi itu, Bapak Jokowi itu potensial sehingga layak untuk dimajukan di DKI. Maka mereka kompromi untuk mendatangkan Bapak Jokowi ke Jakarta, begitu. Nah, ketika melihat popularitas Bapak Jokowi yang semakin meningkat ya, melihat gelombang dukungan yang begitu luar biasa dari masyarakat terhadap Bapak Jokowi, baru Ibu Megawatinya ujuk-ujuk tuh masuk ke sana gitu, mengambil keuntungan politiknya. Jadi menurut saya Ibu Megawati itu hanya mau menghisap keuntungan politik dari orang dan pihak tertentu, tetapi tidak mau konsisten dengan sesuatu yang dia janjikan gitu ya. Jadi Bapak Jokowi ketika itu jadi gubernur di Jakarta itu gagasannya Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Yusuf Kalla. Ketika melihat gelombang dukungan rakyat yang begitu luar biasa dari masyarakat terhadap Bapak Jokowi, baru Ibu Megawati itu membujuk Bapak Jokowi untuk maju sebagai calon presiden begitu. Apakah langsung disambut oleh Bapak Jokowi? No, tidak. Ditolak. Pertama ditawar itu ditolak, ditawarin lagi, dibujuk lagi, ditolak lagi gitu. Ada sekira 3 kali Ibu Megawati itu ngebujuk Bapak Jokowi untuk maju sebagai calon presiden. Ada sekira 3 kali, dan yang ketiga kalinya itu Presiden Jokowi menerima dengan syarat. Syaratnya apa? Ya, syaratnya kalau saya terpilih, saya tidak mau disetir-setir oleh partai. Itu syaratnya. Persyaratan itu disanggupi sama Ibu Megawati, disanggupi. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, yang lebih kentara itu di periode kedua ya. Yang lebih kentara itu di periode kedua. Ibu Megawati maunya Bapak Jokowi itu betul-betul menjadi boneka partai itu. Dan Bapak Jokowi menolak itu. Jadi sebenarnya gesekan antara Ibu Megawati dengan Bapak Jokowi udah lama.
Karena Bapak Jokowi itu keberatan disebut atau dianggap boneka partai. Jadi boleh disetir-setir oleh ketum partai, Bapak Jokowinya nggak mau gitu. Dan itu awal gesekan antara Ibu Megawati dan Bapak Jokowi. Kan waktu itu saya ditawari jadi capres, kan saya sudah ajukan syarat. Nah, ketika diminta oleh Ibu Megawati jadi capres kan ditolak sama Bapak Jokowi. Loh, kenapa ditolak? Loh, pertama, Ibu kan punya janji sama Bapak Prabowo, satu. Oke, Ibu punya janji sama Bapak Prabowo. Bapak Jokowi tidak mau perjanjian itu dikhianati. Yang kedua, saya secara pribadi juga sudah berjanji kepada warga Jakarta untuk mengabdi selama 5 tahun untuk benah-benah kota Jakarta. Itu saya sudah janji kepada warga Jakarta. Nah, kalau saya maju presiden, artinya saya juga mengkhianati warga Jakarta, jadi nggak bisa. Jadi ada beberapa alasan kenapa Presiden Jokowi menolak ketika diminta jadi capresnya PDIP di 2014 yang lalu. Tapi Ibu Megawati nggak nyerah itu. Akhirnya Bapak Jokowi itu menerima tawaran Ibu Megawati dengan syarat-syarat sudah saya ceritakan tadi. Tapi dalam hati sanubarinya Bapak Jokowi itu menyimpan satu niat, ya, menyimpan satu niat bahwa suatu saat perjanjian antara Ibu Megawati dan Bapak Prabowo yang telah dikhianati oleh Ibu Megawati itu akan dilunasi oleh Bapak Jokowi. Jadi Bapak Jokowi menyimpan niat untuk melunasi janji Ibu Megawati terhadap Bapak Prabowo yang telah dikhianati oleh Ibu Megawati itu. Jadi Ibu Megawati yang berjanji kepada Bapak Prabowo, Ibu Megawati yang mengkhianati janji tersebut, lalu datang Bapak Jokowi yang melunasi janji itu, yaitu menggunakan segala kemampuan mendukung Bapak Prabowo Subianto seperti yang tertuang dalam perjanjian batu tulis. Jadi kalau kita melihat di momen Pilpres 2024 kemarin, kelihatan kecenderungan Presiden Jokowi mendukung Bapak Prabowo, itu adalah utang yang harus dibayar gitu. Tapi itu bukan utangnya Bapak Jokowi, itu adalah utang Ibu Megawati. Tapi Ibu Megawatinya nggak mau bayar utang itu. Bapak Jokowi yang bayar utang Ibu Megawati, utang kepada Bapak Prabowo, utang janji. Ingat ya, perjanjian batu tulis itu masih segar di ingatan kita. Gitu. Waduh, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Jadi wajar sekali hari ini kalau Ibu Megawati itu kemudian mempecundangi Pak Anies Baswedan, mengkhianati Pak Anies Baswedan, ya kan? Sudah dijadikan capres boneka di Pilpres 2024, ya kan? Diiming-imingi bakalan diusung PDIP maju di Pilgub DKI. Tahu-taunya dipecundangi begitu saja. Jadi jangan bilang Bapak Anies Baswedan mendatangi DPP partai PDIP itu nggak ada dasar. Ada, dia punya dasar. Dia diiming-imingi kok oleh Ibu Megawati. Dia diiming-imingi oleh Ibu Megawati. Dia punya dasar. Jangan seolah-olah Pak Anies Baswedan itu nggak tahu malu, ya kan? Nggak tahu diri. Dia bukan partai, dia bukan kader partai PDIP kok minta diusung oleh partai PDIP. Jangan. Tidaklah mungkin ada satu komunikasi yang intens antara Pak Anies Baswedan dengan partai PDIP. Kalau tidak ada yang melatar belakangi itu, kan lucu. Jadi, kalau saudara memandang tidak ada latar belakang, tidak ada yang melatar belakangi komunikasi yang intens antara Pak Anies dengan pihak partai PDIP, ya saudara keliru gitu. Ada yang melatar belakangi komunikasi antara Pak Anies Baswedan dan partai PDIP. Apa yang melatar belakangi itu? Pak Anies Baswedan dijadikan capres boneka sama Ibu Megawati dengan iming-iming nanti diusung oleh partai PDIP. Nyatanya itu kenapa PDIP terlambat mengumumkan calon kepala daerahnya? Tahu nggak kenapa? Karena Ibu Megawati masih membutuhkan dukungan, masih membutuhkan kekuatan pendukung Pak Anies Baswedan
untuk mendemo undang-undang pilkada. Sambung menyambung menjadi satu jadinya di sini, ya kan? Makanya Partai PDIP itu lambat mengumumkan calon kepala daerahnya. Karena Ibu Megawati masih membutuhkan kekuatan pendukung Pak Anies Baswedan untuk mendemo upaya revisi undang-undang pilkada itu gitu. Kekuatan pendukung Pak Anies Baswedan yang mana? Ya itu Partai Buruh itu loh, kekuatan pendukung Pak Anies Baswedan. Nih, kalau beberapa kelompok organisasi mahasiswa yang ya itu sudah jelas itu adalah kekuatan PDIP, ya, itu sudah jelas cakar-cakar PDIP di organisasi mahasiswa itu. Gitu. Nggak semuanya tapi nggak semuanya, tapi yang pasti PDIP punya cakar-cakar yang cukup bisa diperhitungkan di beberapa organisasi kemahasiswaan gitu ya. Kalau pasukan buruh ya, massa buruh yang berbaur dengan kelompok mahasiswa untuk demo kemarin, ya itulah kekuatan pendukung Pak Anies Baswedan. Ya itu dimanfaatkan dulu sama Ibu Megawati gitu. Demokan upaya revisi undang-undang pilkada dulu gitu. Upaya revisi undang-undang pilkada itu batal dulu gitu. Batal dulu baru kemudian Pak Anies Baswedan itu ditolak gitu. Kan penolakannya kan halus ya kan. Nah, kalau Ibu Megawati cepat-cepat mengumumkan calon kepala daerah ketika Pak Anies Baswedan itu kecewa, nggak mungkin kekuatan pendukung Pak Anies Baswedan itu nimbrung ikut kelompok mahasiswa mendemo undang-undang pilkada, ya kan? Hitung-hitungannya kan begitu. Jadi disinilah letak kelicikan Ibu Megawati. Ya. Jadi wajar saja kalau hari ini Pak Anies Baswedan itu dipecundangi oleh Ibu Megawati, ya kan? Wajar saja kalau Pak Anies Baswedan dikhianati oleh Ibu Megawati karena sudah ada rekam jejaknya dan mengkhianati orang yang telah dihisap itu sudah menjadi kebiasaan Ibu Megawati. Dia hanya mau menghisap keuntungan politik dari orang atau pihak tertentu, tapi dia sendiri tidak mau konsisten dengan sesuatu yang dia janjikan. Sudah ada rekam jejaknya Ibu Megawati mengkhianati Gus Dur. Ini kata Gus Dur sendiri loh ya, bukan saya yang ngomong. Saya hanya pinjem pengakuan Gus Dur bahwa yang paling bertanggung jawab atas lengsernya Gus Dur adalah Megawati dan Amin Rais, ya kan? Itu kata almarhum Gus Dur sendiri, bukan saya mengada-ngada. Kemudian merujuk kepada perjanjian batu tulis, itu juga suatu fakta. Ibu Megawati mengkhianati Bapak Prabowo, bukan mengada-ngada. Ya. Jadi kalau hari ini Ibu Megawati kemudian mengkhianati Pak Anies Baswedan, hal wajar, sesuatu yang wajar. Karena memang sudah biasa Ibu Megawati mengkhianati orang yang telah dihisap manisnya. Kalau manisnya sudah habis dihisap, ya sepa dibuang dong. Masa sepanya ikut ditelankan, enggak lah gitu. Jadi Pak Anies Baswedan itu anggaplah sama seperti tebu yang telah dihisap manisnya, tinggal ampasnya gitu. Menurut Ibu Megawati, ya ampasnya dibuang aja gitu. Keren ya pembahasannya ya. Itu masih ada videonya bang, kata-kata Gus Dur. Ya memang begitu, masih ada. Jadi saya tidak sedang menyebar isu untuk diperdebatkan, no. Saya sedang menceritakan realita. Bagaimanapun juga Anda berspekulasi untuk membantahnya, realita tetaplah realita, begitu ya. Jadi saudara-saudara, kita kembali ya. Apa yang lebih substansial untuk kita perjuangkan? Yang pertama menurut saya adalah tentang kondisi penegakan hukum. Itu pertama. Kondisi penegakan hukum ini harus betul-betul diperjuangkan untuk supaya hukum itu betul-betul ditegakkan semurni-murninya agar keadilan itu betul-betul bisa diharapkan oleh rakyat, begitu. Itu yang pertama.
Dan yang kedua, kalau kita mau betul-betul mempersembahkan suatu hasil yang substansial untuk bangsa dan negara, maka yang mesti kita perjuangkan hari ini adalah RUU perampasan aset koruptor. Itu yang akan bisa menjawab problematika yang dihadapi bangsa Indonesia. Utang negara akan bisa dibayar, oke? Utang negara akan bisa dilunasi, oke? Negara tidak lagi memerlukan utang untuk pengelolaan APBN-nya, oke? Dan untuk pembangunan infrastruktur, ya kan, memajukan kesejahteraan rakyat tidak perlu lagi membutuhkan utang gitu. Negara hanya perlu mengelola segala potensi sumber daya alamnya, segala potensi harta kekayaannya untuk seperti amanat undang-undang sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Itu yang paling substansial untuk diperjuangkan. Ya RUU perampasan aset koruptor. Ya. Demo BBM receh. Demo harga sembako receh. Receh semua itu. Demo harga barang naik receh semua. Harga barang akan terus naik. Saya ulangi, harga barang akan terus naik. Harga BBM akan terus naik. Harga sembako akan terus naik. Kenapa? Apa alasannya? Ya, karena di balik bisnis yang kelihatan ada fenomena mafia. Satu, ada fenomena mafia. Mafia inilah yang berperan memainkan harga-harga. Itu yang pertama, alasan pertama. Yang kedua, seperti BBM. BBM ini kan dikelola, diolah dari minyak bumi, sementara di mana-mana minyak bumi ini semakin menipis, kan? Di belahan dunia manapun, di negara manapun, stok minyak bumi menipis. Oke. Jadi wajar saja semakin menipisnya stok minyak bumi, semakin tinggi juga harga BBM. Jadi kalau kita berharap harga BBM itu menurun, kita keliru gitu. Kita keliru. Harga-harga barang, ya, harga-harga barang yang meningkat wajar. Contohnya bahan-bahan bangunan yang terbuat dari besi, intinya dari logam lah ya. Ya sama seperti minyak bumi juga gitu. Ketersediaan logam di dalam bumi di mana-mana juga semakin menipis, sehingga wajar semakin menipisnya logam, ketersediaan logam di dalam bumi, maka semakin tinggi pula harga-harga barang yang terdiri dari logam, berasal dari logam. Itu hal wajar gitu. Jadi kalau hari ini kita perjuangkan harga barang diturunkan, harga sembako diturunkan, harga minyak, harga BBM diturunkan. No, itu tidak solusi, itu bukan solusi. Solusi yang sesungguhnya adalah perjuangkanlah RUU perampasan aset koruptor. Untuk supaya negara ini punya keleluasaan merampas kembali harta kekayaan bumi Nusantara yang telah dirampok oleh para perampok berdasi, yang telah dicuri oleh para pencuri terhormat, ya kan? Baru negara ini bisa kemudian memiliki potensi membayar dan bahkan melunasi hutang negara. Baru kemudian negara ini bisa kemudian memiliki potensi untuk mengelola segala kekayaannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Baru kemudian rakyat Indonesia memiliki daya beli yang tinggi, oke? Nah, baru kemudian rakyat Indonesia memiliki daya beli yang tinggi. Jadi terserah harga barang mau naik,
terserah harga sembako mau naik, terserah harga BBM mau naik, terserah-serah saja. Wong saya bisa beli kok, kira-kira seperti itu. Itulah sebenarnya yang harus menjadi output cara berpikir kita. Begitu ya, saudara ya. Output cara berpikir kita harus ke sana. Jadi kita kembali kepada RUU perampasan aset koruptor. Selama RUU perampasan aset koruptor itu belum terrealisasi, maka segala potensi kekayaan alam bangsa ini hanya akan dinikmati oleh segelintir orang saja. Hanya dinikmati oleh segelintir orang saja yang merasa punya kekuasaan, merasa punya kekuatan, kan, merasa punya kaki tangan bisnis di sana sini. Mereka saja yang akan menikmatinya itu. Tapi kalau RUU perampasan aset koruptor sudah terrealisasi, sudah disahkan menjadi undang-undang, dan seandainya dalam draft rancangan undang-undang tersebut hukuman maksimal untuk koruptor adalah hukuman mati misalkan, atau tembak di tempat misalkan. Wow, itu akan luar biasa. Akan sangat-sangat luar biasa. Ketemu para pemain besar seperti kemarin ada suaminya Sandra Dewi yang terlibat itu ya. Ketemu seperti itu langsung door, ya, door. Oh, berarti negara otoriter? No, bukan otoriter. Bagaimana supaya bangsa ini bisa mandiri? Bagaimana supaya rakyat Indonesia punya daya beli sehingga tidak mengeluhkan harga barang, harga sembako, harga BBM, kan begitu. Jadi kalau kita memimpikan kondisi negara yang mandiri, maka negara harus membuat satu keputusan yang besar, membuat satu keputusan yang ekstrim.